Dr. Mustafa Al-Kim di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i itu beliau menjelaskan, fa in kanat andiyatu lisawmi Ramadan ishtaratu fiha tahaqqaqul umur at-taliyah, maka adalah niat bagi puasa Ramadan itu memiliki beberapa syarat. Jadi ada beberapa syarat niat daripada puasa Ramadan itu, di mana setiap orang yang melaksanakan puasa ini harus memperhatikan dan mengetahui masalah ini. Di sini dijelaskan oleh Dr. Mustafa Al-Kim mengatakan setidaknya ada 3 syarat puasa itu sendiri. Maksud saya ada 3 syarat niat puasa itu sendiri yang harus diketahui oleh orang yang berpuasa. Yang pertama kata beliau, syarat daripada niat puasa itu adalah at-tabyid. Apakah yang dimaksud dengan at-tabyid? At-tabyid itu adalah orang yang berpuasa atau orang yang akan berpuasa, dia harus menetapkan niat puasanya itu sejak malam sebelum terbitnya fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ada salah satu peristiwa yang langka atau gharib, yang kadang peristiwa ini terjadi pada orang yang berpuasa. Peristiwa apa itu? Peristiwa di mana orang yang berpuasa pada siang harinya, tetapi dirinya itu lupa niat puasa pada malam harinya. Terkait masalah ini, apakah puasanya itu diteruskan hingga sore hari waktu berbuka dan puasanya itu dianggap sah, ataukah puasanya ini batal, tidak sah, maka dia tidak boleh lanjutkan lagi, dia harus ganti puasanya pada hari yang lain. Maka terkait masalah ini hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Al-Hifzni pada halaman 286 pada Kitabus Syam pada bab tentang puasa, Imam Taqiyuddin Al-Hifzni mengatakan, la yusihhu shaumu illa bindiyati lil khabar. Tidak sah puasa seorang kecuali disertai dengan niat. Hal ini berdasarkan khabar, berdasarkan riwayat. Salah satu ketika baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Innama a'malu bindiyat. Bahwa sungguhnya setiap amal itu, kata Rasulullah, haruslah disertai dengan niat. Artinya Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, masalah niat dalam puasa ini masalah yang amat sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang yang akan berpuasa. Kenapa begitu pentingnya niat ini? Karena niat ini merupakan arkanus shaum. Niat ini merupakan salah satu rukun daripada puasa itu sendiri. Yang menjadi masalah saat ini, sampai lupa niat puasa pada malam harinya, kemudian siang harinya dia berpuasa. Ini satu pertanda bahwa terkadang ada orang yang berpuasa itu yang dia tidak tahu apa sih yang menjadi syarat niat itu sendiri. Apa saja yang menjadi syarat niat itu sendiri. Dr. Mustafa Al-Kim di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i itu beliau menjelaskan,
fa in kanat andiyatu lisawmi Ramadan ishtaratu fiha tahaqqaqul umur at-taliyah, maka adalah niat dari bagi puasa Ramadan itu memiliki beberapa syarat. Jadi ada beberapa syarat niat daripada puasa Ramadan itu, di mana setiap orang yang melaksanakan puasa ini harus memperhatikan dan mengetahui masalah ini. Di sini dijelaskan oleh Dr. Mustafa Al-Hakim mengatakan setidaknya ada 3 syarat puasa itu sendiri. Maksud saya ada 3 syarat niat puasa itu sendiri yang harus diketahui oleh orang yang berpuasa. Yang pertama kata beliau, syarat daripada niat puasa itu adalah at-tabyid. Apakah yang dimaksud dengan at-tabyid? At-tabyid itu adalah orang yang berpuasa atau orang yang akan berpuasa, dia harus menetapkan niat puasanya itu sejak malam sebelum terbitnya fajar. Seperti dijelaskan dalam kitab ini, dijelaskan oleh Dr. Mustafa Al-Hakim, wa huwa an yuwafiqa lidahil qasdu fil laili ay qabla tulu'il fajri, di mana orang yang berpuasa itu dia harus menunaikan maksud atau niatnya itu sejak malam hari sebelum terbitnya fajar. Maka kata beliau, fa illam yaqsud ila shiyam, maka barang siapa yang dia tidak menetapkan niatnya ini illa ba'da tulu'il fajri, sehingga datanglah fajar ini terbit, batalat an-niyatu, maka batalah puasanya. Orang yang akan berpuasa belum menetapkan niatnya hingga terbit fajar. Setelah terbit fajar baru dia menetapkan niatnya, batalah niatnya itu. Wa batala shaumu, maka batal pula daripada puasanya. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil dalam masalah ini dinukil oleh Dr. Mustafa Al-Hakim, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan Imam Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyamu qabla al-fajri fala siyamalah." Maka barang siapa, kata Rasulullah, tidak menetapkan niat puasanya itu sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka syarat yang pertama yang harus diperhatikan oleh orang yang akan berpuasa atau orang yang berpuasa adalah dia harus menetapkan niat puasanya pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Itu yang pertama. Syarat yang kedua daripada niat puasa ini adalah at-ta'yin. Apa itu at-ta'yin? At-ta'yin itu adalah menentukan puasa yang akan dia laksanakan. Di dalam kitab ini dijelaskan, wa dzalika bi an yu'ayyana naw'u shaumi fa yu'jamu fi qalbihi ala siyami ghadin an Ramadan. Jadi dalam masalah ini orang yang berpuasa dia harus menentukan puasa apa yang harus dilakukan. Puasa apa yang akan nanti dia akan laksanakan. Dia harus tentukan itu. Misalnya ketika dia puasa hari berikutnya dia akan laksanakan adalah puasa Ramadan, maka itu ajamkan di dalam hatinya bahwa besoknya hari berikutnya dia akan melaksanakan puasa Ramadan. Falau qasdu fi nafsihi mutlaq as-shaumi lam tasihu niyatu aidan. Jika seandainya atau jikalau seseorang itu berniat di dalam hatinya secara mutlak dia hanya menyebutkan adalah puasa, misalnya, ya Allah besok saya niat berpuasa, secara mutlak dia sebutkan itu tanpa puasa apa yang akan dia laksanakan, karena banyak puasa itu yang diajarkan dalam Islam. Misalnya puasa sunnah, ada puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian puasa yang wajib misalnya qadha Ramadan. Kemudian puasa nadar, kemudian puasa Ramadan itu sendiri, gitu. Masih banyak lagi puasa yang lain. Tapi dalam hatinya itu dia hanya menyebutkan, ya Allah besok saya puasa. Secara mutlak dia katakan itu, maka orang yang seperti ini, kata Dr. Mustafa Al-Hakim,
lam tasihhu niyatu aydan, tidak sah pula niatnya itu. Hal ini berdasarkan salah satu hadis Nabi SAW, seperti yang saya baca pada muqaddimah tadi, dikatakan oleh Rasulullah, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu haruslah disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya setiap urusan itu tergantung apa yang diniatkannya. Artinya seseorang yang berpuasa tentukan puasa yang akan dia laksanakan keesokan harinya. Itu yang disebut ta'yin. Syarat yang ketiga yang harus diketahui oleh orang yang berpuasa dalam niat puasa ini adalah at-takrar. Syarat niat yang ketiga itu adalah at-takrar. At-takrar itu adalah di mana niat ini dia harus ulang-ulang terus setiap harinya atau setiap malamnya sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Di dalam kitab ini dijelaskan ayyan wiya kulla lailatin qabla al-fajri an siyamil yaumi at-tali, di mana orang yang berpuasa itu dia harus niatnya itu setiap malam sebelum terbitnya fajar untuk berpuasa pada hari berikutnya. Fala tughni niyatun wahidatun an syahri kulli, maka tidak diperbolehkan orang yang akan berpuasa itu, misalnya puasa Ramadan itu dia cukup sekali saja dia niat pada awal Ramadan untuk 1 bulan penuh. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik, bahwa boleh orang yang berpuasa Ramadan itu dia cukup sekali saja dia niat awal Ramadan untuk puasa 1 bulan penuh. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i itu tidak boleh itu dilakukan, bahwa niat itu harus diulang-ulang setiap malam. Kenapa alasannya? Karena ibadah Ramadan setiap punya hari itulah ibadatun mustaqilah. Artinya hari-hari Ramadan yang dia puasa setiap harinya itu hari pertama, 2 dan 3 sampai hari yang ke-30 atau hari yang ke-29 misalnya, kalau tidak sempurna sampai 30, bahwa setiap hari daripada Ramadan puasanya ini adalah ibadah yang mustaqilah, ibadah yang berdiri sendiri. Hari yang pertama dia berdiri sendiri, hari yang kedua dia berdiri sendiri, tidak bergantung di hari yang pertama atau hari yang ketiga. Hari yang ketiga dia berdiri sendiri. Ketika dari 30 hari ini dia puasa atau 29 hari dia puasa, salah satu harinya itu rusak, maka dia tidak akan mengganti seluruh puasa Ramadan itu sendiri. Seluruh hari-hari Ramadan itu sendiri tidak akan dia ganti itu puasanya. Cukup dia akan ganti pada di mana hari batal puasanya dia itu. Dia akan qadha itu pada hari yang lain. Jadi kesimpulannya dalam pandangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i atau para ulama yang lain dari Madzhabul Arba'ah, bahwa apabila seseorang itu lupa niat dalam satu amalan misalnya, terutama dalam puasa Ramadan, maka batallah puasa bagi dia. Batallah puasa baginya. Orang yang lupa niat puasa, maka batal puasa bagi dia. Silakan puasanya itu tidak dilanjutkan, gantilah puasanya itu pada hari yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.